Halo guys, kali ini kita akan coba membuat soal latihan matematika yang nantinya akan sekaligus bisa menampilkan berapa nilai yang didapatkan oleh yang mengerjakan. Oke, kita bikin nomornya dulu, kita bikin 25 nomor agar gampang nanti menilainya ya, tinggal dikalikan 4 sama dengan udah 100. Oke. Nah, ini sekarang bisa diisikan random. By the way, saya di sini pakai LibreOffice Calc ya. Kalau Anda pakai Excel juga nggak apa-apa sih. Cuma preferensi aja karena saya pakai Linux dan nggak ada Microsoft Office-nya, ya pakai Calc aja, sama saja. Nah, ini kan jadi semua operasi di sini ini harus dapat diselesaikan oleh yang mengerjakan ya. Kalau penjumlahan sih saya rasa tidak ada masalah. Hanya pembagian ini harus dapat diselesaikan tanpa pecahan. Terus untuk pengurangan juga hasilnya jangan sampai minus. Perkalian ini sebenarnya kalau anak saya ini kalau dia lebih dari satu angka pengalinya dia sudah akan bingung, tapi sudah saya mulai supaya dia bisa mengerjakan sampai 2 angka pengalinya ya. Jadinya saya batasi sampai 12 saja dulu, karena kalau sampai 10 kan gampang. 11, 12 saya rasa masih harus belajar. Dari kita akan buat ini nilainya berapa, hasilnya berapa, sehingga nanti akan muncul nilai 4 kalau dia itu benar. Ini kita pakai rumus sama dengan if ini syaratnya jika ini sama dengan, kita mulai dari penjumlahan dulu ya, penjumlahan. Nah, kalau dia penjumlahan kan tinggal dijumlahkan, B1 ditambah dengan D1. Nah, kalau dia bukan penjumlahan, ini kita tambah itu kurung tutup dulu biar nggak bingung nanti. Biasanya bingung saya. Kita kasih if lagi. Nah, ini kan jika dia itu pengurangan, jika ini sama dengan pengurangan, nah ya tinggal dikurangi aja, B1 dikurangi D1. Kalau Anda punya rumus yang bisa langsung baca ini operasinya apa, tolong catat di komentar ya, karena ini yang saya tahu makanya saya bikin begini. Nah, lagi kalau dia if lagi, kalau dia ini perkalian, ini sama dengan kali. Kalau kali tinggal dikalikan, ini kalikan ini. Nah, ini nanti kalau pembagian tunggu dulu ya, kita kasih, kalau pembagian nanti ini kan kita kasih dulu hasilnya 1 dulu, tapi nanti kita ganti hanya untuk memudahkan kita memasuki rumus itu lagi nanti. Kalau pembagian ini kan karena ini pakai spesial karakter, jadi harus saya copy dulu ini, copy set. Nah, kan yang 1 ini tadi harus kita ganti pembagian. If ini sama dengan pembagian, ya tinggal dibagi aja, ini dibagi ini. Nah, sudah kan. Tapi namanya if itu rumus terakhirnya harus ada else nya ya, jika dia tidak benar maka operatornya salah. Kita kasih err OPR, kalau saya suka begini biar ditahu salahnya itu salah apa.
Misalnya di sini kita ganti operatornya pakai asterisk kalinya ya. Langsung keluar ERR operator. Nah, ini kan tinggal kita copy ke bawah, red. Nah, ini kan kita kasih di sini untuk sama dengannya dulu ya. Kalau nanti anak-anak mengerjakan kan nggak kelihatan kalau nggak pakai sama dengan di sini. Nah, jadi mereka nanti akan mengisi jawabannya di sini. Supaya jelas kita kasih warna abu. Nah, artinya ini harus diisi gitu kan. Di depannya sini kita kasih nilainya jika isinya ini sama dengan ini gitu kan, sama dengan if dalam kurung ini sama dengan ini ya, nanti kita kasih nilai 4. Aduh, ini nanti kan kita mau kasih kayak kolom untuk nilainya gitu ya, jadi kita insert dulu lah. Ini ke sana kan nggak apa-apa, ngapain dia ikut. Dan di sini kita mau kasih berapa soal yang benar. Nah, jadinya benar, salah. Nah, nanti kita hitung ya, yang benarnya berapa, yang salah berapa. Terus ini kita merge untuk nilainya akan di sini, nanti kasih yang besar begini. Nah, kita kasih besar hurufnya, nanti kita tes dulu, misalnya nilainya 98, kasih besar dong nilainya, kasih tebal. Kebesaran 48 saya rasa pas. Terus kalau mau nengahin gimana ya, kalau Excel kan gampang, alignment ini mungkin, ini center middle, sudah pas. Oke, berarti dia di tengah, ini sudah anggap saja. Nah kan di tengah. Dapat nilainya 4 ya. Kita bikin ini dulu. Jadi benarnya ini, tapi kita maunya ini hanya terisi kalau anak kita sudah selesai mengerjakan semua soal ya. Kita nggak mau kalau dia baru satu langsung gini, langsung ketahuan nanti ini benar atau salah kan nggak bagus. Bagusnya itu diselesaikan dulu semua, baru nanti dia tahu salahnya yang mana, baru dia perbaiki kalau memang mau perbaiki. Jadi kita jumlahkan dulu ini sama dengan kita hitung kalau dia sudah diisi. Ini kita hitung kalau dia nanti sudah 25 ya. Nah, kan dia begitu. Kalau dia diisi 1, 2, dia akan menghitung. Jadi kalau sudah terisi semuanya, baru dia nanti akan menghitung berapa yang benar dan berapa yang salah. Kita lihat tadi ini tambah ini sebagai contoh yang benar ya. Jadi yang benar dan ini 4. Jadi sama dengan jika ini nilainya 25, baru dia akan menghitung yang 4 di sini. If seret, ya dia akan menghitung di sini yang nilainya 4 kan, berarti benar itu. If, koma 4. Jika tidak,
maka dia akan kosong aja, blank. Nah kan kalau kita sudah isi semua, misalnya kita pura-pura yang sudah isi ya ini, nah itu kita paste number. Nah, jadi yang benar cuma satu. Dia akan menghitung yang benar berdasarkan kalau sudah diisi semua. Misalnya kita ini hapus satu tab, dia belum akan muncul. Jadi kita tahu dia akan muncul setelah semuanya terisi. Demikian juga yang salah ini ya, kita pengennya itu dia menghitung setelah ini terisi 25 juga. Nah kalau sudah terisi silakan dihitung yang salahnya. Kalau yang salah kan berarti 0,0. Kalau belum 25 nilai F26 itu tadi ya blank aja, jret. Nah, kalau sudah terisi kan, kalau nilainya gampang aja kita jumlahkan di sini dulu ya. Kalau dijumlahkan sum, oh di sini sum. Nah, nilainya sama ya, kita isikan tadi. Kalau di sini sama dengan 25, baru dia akan ambil ini. Kalau belum ya blank aja. Misalnya kita hapus chat, belum muncul ya. Terus kita ingin tahu sebenarnya yang salah itu yang mana, 24 ini kan. Nah seperti saya bilang tadi, berarti kita harus bikin conditional formatting untuk di sini. Jadi kalau dia nilainya tidak sama dengan ini, dia akan merah. Tapi kalau ini sudah 25, jadi kita akan membuat conditional formatting, kayak di format sini deh, conditional. Kita manage saja, baru kita tambahkan. Nah ini kita pakai formula ya. Jadi nanti itu tapi kita harus pakai n ya, karena ada dua syarat tadi kan, n ini sampai ini maksudnya kita hapus saja biar nanti kalau dipindah di di sheet lain dia bisa sama dengan 25. Ini koma slide, ini nah ini objeknya dihapus juga sama dolarnya nanti. Ini tidak sama dengan ini, nanti dia akan di format merah. Kita akan bikin style baru, namanya salah. Kita kasih nama salah. Nah, kita akan begini kan, tapi dia fontnya ukurannya berapa ya? Nah kan cuma 10, kita samakan dong 11. Oke, kita coba. Kok dia nggak kelihatan semuanya ya? Nah begini, ini slide. Oke dulu, tadi nggak kelihatan ya yang bawahnya. Ini range-nya berlaku di ini semua, thread.
Oke, coba. Oke, nah, kan semuanya kalau salah dia akan merah. Hehehe. Kalau kita hapus satu saja, dia kan nggak tahu. Jadi kalau dia dikerjakan dari awal belum kelihatan merahnya. Nanti kalau sudah selesai, yang salah baru dia kelihatan. Kita ini kasih teksnya, kasih warna putih lah biar dia tidak kelihatan. Oh, iya nggak apa-apa, itu sudah tuh. Nah, terus kita kan maunya itu anak kita nanti kalau dia mengerjakan ini hanya bisa mengisi ini. Jangan-jangan nanti dia nggak tahu jawabannya, soalnya di sini dia rubah pula. Hehehe. Jadi kita akan lock. Tapi kita format dulu mana yang boleh diisi ya. Cell protection. Kita anggap protect semua. Nah, terus mana yang boleh dirubah itu kita unprotect. Oke. Itu ya. Coba kita protect sekarang, protect sheet. Nah, kalau nggak bisa diselect ya harusnya yang protected sheet. Kita kasih password, boleh nggak boleh terserah. Jadi dia nggak bisa ngeklik di tempat lain ya, hanya bisa ngeklik di sini. Rencananya sekalian bikin generator soal tadi, tapi ternyata durasi videonya udah kepanjangan. Kalau suka video ini klik like atau klik dislike jika tidak suka. Jika ada saran untuk video-video selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar. Pertimbangkan untuk subscribe dan juga klik ikon notifikasi jika suka konten-konten edukasi seperti ini. Akhirnya, sampai jumpa di video-video yang lain. Salam sukses dan jangan lupa bahagia.